Selamat pagi Sobat Polri. Hari ini saya akan buat tata cara pendaftaran Polri ya. Bisa disimak. Perhatikan ini. Ini kalau kita buka laptop, ini langsung kita menuju ke Google Chrome ya. Pastikan internet Anda lancar dan kuota ada ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk. Kita tunggu sebentar agak lelet. Bisa diketik di sini juga bisa untuk pencarian. Di atas sini pun juga bisa ya. Perhatikan nih gambar panah di laptop ini. Kita buka situs website pendaftaran Polri-nya, www.penerimaan-polri. Ini bisa juga nih .go.id 2025. Coba kita buka. Nah, kita klik. Yang akan ketemu seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, ini penerimaan Polri. Kita klik di sini. Nah, ini dia akan muncul lagi seperti ini, halaman seperti ini. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ada seleksi penerimaan Polri. Jalur seleksi, alur rekrutmen, tata cara pendaftaran, dan bisa melihat total pendaftar di seluruh Indonesia. Kita langsung masuk saja kepada misalkan daftar ini yang banyak pendaftar sekarang adalah kita coba yang pendaftar Bintara. Kita klik ya. Perhatikan nih kursor, geser lagi ke bawah, dia akan muncul nih. Ada pendaftar Bintara PTU, Bintara Brimob ya. Dilihat nih, Bakomsus Kesehatan, Tenaga Pendidik, Tata Boga, Bakomsus Gizi, Bintara Polair, Bakomsus Hukum, Bakomsus Cyber, Bakomsus Akuntansi. Bisa dilihat di sini ya. Misalkan kita atau adik-adik berminat daftar, nah misalkan Bintara PTU nih. Ini ada bagian keterangan pengumuman, surat jadwal, jadwal seleksi, dan daftar. Nah, klik di daftar nih, lihat gambar kursor ini. Tanda tangan ini ya. Kita klik. Lanjutkan mendaftar Bintara PTU. Kita klik lagi. Dia cuma bisa daftar satu kali ya. Ada keterangan di situ tadi. Kita lihat. Jenjang pendidikan. Nah, ini langsung aja kita persingkat waktunya supaya tidak terlalu lama dan pemahamannya juga cepat. Bisa diklik ini, dipilih. Kalau dia pendaftar dari SMA sederajat, dia bisa pilih di sini. Kalau dia dari perguruan tinggi menggunakan S1, S2 atau D3 dan D4, dia klik di sini. Ya, terus ini ada daftar NIK. NIK ini adalah nomor identitas pendudukan. Ini bisa kartu keluarga nanti yang dimasukkan ke sini nomornya. Bisa juga KTP. Ini nanti file yang dimasukkan berbentuk PDF. Nah, ini muncul deh seperti ini. Kalian pastikan dulu file kartu keluarga atau file KTP itu sudah ada di bagian sini agar nanti mudah memasukkan file yang diminta di laman penerimaan ini. Nah, kita lanjut. Ini waktu menerbitkan eKTP ada di ujung pojok sebelah kanan bawah KTP. Karena di sini diminta KTP, di sini adalah nomor NIK KTP. Nah, kita lanjut. Ini di bagian ini nama lengkap ya, tempat tanggal lahir, golongan darah, pastikan golongan darah kalian jelas A, B, C atau O. Jenis kelamin. Jenis kelamin jangan sampai salah, kalau kalian pria tulis pria, kalau wanita tulis wanita. Tanggal lahir. Cara nyetingnya di sini. Dia akan muncul nanti. Bisa kalian perhatikan di sini ya. Ini untuk membuat tanggal, bulan, dan
tahun. Alamat sesuaikan dengan KTP, tapi biasanya di KTP ini kurang lengkap, kalau bisa ditambah yang lengkap. Kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kabupaten ini yang panjang, yang jelas. Kabupaten misalnya ini ada sama daerah Kalbar dan daerah Kalteng. Di daerah Kalbar itu juga ada Kapuas, dan di daerah Kalteng itu juga ada Kapuas. Kapuas Hulu itu juga ada dua ya, daerah Kalbar dan daerah Kalteng, daerah Kapuas. Nah, karena misalnya ini pendaftar dari Polres Kapuas, ini kita pilih kota atau kabupaten adalah Kuala Kapuas. Kalau Kapuas ini nanti terlalu umum penunjukannya, bisa di Kalbar, bisa juga di Kalteng nih. Jenis pekerjaan sesuaikan dengan KTP. Provinsi sesuai domisili, misalnya di Kalimantan Tengah bisa dipilih status kawin. Kalau kalian pendaftar ya sudah pasti belum kawin ya. Ini tadi untuk provinsi. Berat badan sesuaikan dengan surat keterangan kesehatan. Suku, ini mengikuti suku Bapak. HP, nomor handphone pastikan yang memang ada WA di grup WhatsApp-nya. Di grup WhatsApp animo pendaftar, terus email jangan lupa. Lanjut, prestasi, kalau memang ada prestasi silahkan dicantumkan, kalau tidak ada tidak usah, cukup dikasih tanda min atau strip. Nah, bahasa daerah ini sesuaikan, kalian bisa bahasa daerah apa. Kalau kalian mungkin aslinya orang Dayak ya udah pasti bisa bahasa Dayak, atau kalian pendaftar orang Jawa, suku asli Jawa, ya udah pasti bisa bahasa daerah Jawa. Asing ini terserah. Kalau kalian bisa bahasa Inggris lancar, aktif, masukkan di sini. Ini foto 4x6, latar kuning, menggunakan kemeja putih yang sudah kalian buat. Kalian tinggal klik ini, nanti dia akan muncul juga untuk pengambilan filenya. Ini ada contoh, ini punya teman kalian yang daftar, bisa kita klik sini misalkan ya. Nanti tinggal di klik di open, ini dia akan masuk ke dalam laman pendaftaran ya. Lanjut, data peserta pendidikan. Ini dari SD, nama SD, kotanya. Misalkan kalian mungkin ada yang SD-nya di daerah lain, masukkan sesuai kotanya. Tahun lulus, kalau provinsi ini sesuai provinsi yang ada di SD, tertera di SD itu ya, di ijazah SD. Nilai UN, kalau nilai UN ini tidak ada, karena UN ini kan 2020 ke bawah, sekarang 2020 ke atas itu sudah tidak ada UN, bisa diambil dari nilai ujian sekolah. Lanjut ke pendidikan SMP, nama SMP, kota, tahun lulus ya, ini kota, tahun lulus. Pilih provinsi juga, nilai UN juga sama, kalau tidak ada nilai UN ambil dari nilai ujian sekolah. Data ayah. Nah, ini kelompok pekerjaan. Misalkan pekerjaan bapaknya ini jenis pekerjaannya petani. Nah, di sini kelompok pekerjaannya petani apa? Misalnya petani singkong. Ini kalau misalkan yang pekerjaan bapaknya petani ya. Terus kalau bapaknya pegawai, jenis pekerjaannya di sini PNS. Terus di sini PNS apa? Misalnya PNS pendidikan, terus PNS apa lagi ya? Misalkan PNS Dinas Dukcapil. Di sini di bagian apa bapaknya? Di bagian pencatatan kependudukan atau apa, bisa dibuat seperti itu ya. Terus jabatan bapaknya sekarang apa, golongan pangkatnya apa, nama kantornya apa, alamat kantornya apa. Kalau misalkan jenis pekerjaan sini wira swasta, di sini kelompok pekerjaannya wira swasta apa gitu ya. Misalnya wira swastanya penjual sembako atau dagang ya. Di sini dibuatkan. Nah, itu ya, jelas. Kita lanjut ke bagian status. Nah, misalkan nih status bapaknya masih hidup.
Kalau udah meninggal, klik meninggal. Nah, kalau misalkan meninggal, dia di sini cuma ada keterangan meninggal karena COVID. Ini tidak usah ya. Kalau memang pilih status di sini meninggal, meninggal saja, kecuali memang kalau meninggal itu karena COVID. Lanjut, data ibu juga sama seperti data bapak. Misalnya ibu ini pekerjaannya cuma ibu rumah tangga. Ya, kelompok pekerjaannya udah pasti ibu rumah tangga ya. Golongan pangkat sudah pasti tidak ada, jabatan tidak ada, nama kantor tidak ada, alamat kantor tidak ada kalau pekerjaan ibu rumah tangga, kecuali yang ibu bapaknya pegawai atau memang wira swasta ya, seperti pedagang, ataupun juga ada yang kontrak kerjaan borongan. Ini bisa dibuatkan di sini. Status juga sama. Nah, lanjut kita ke data wali. Ini data wali ini kecuali kalian tinggal sama wali, ini baru diisi. Kalau kalian tinggal sama orang tua, ini tidak perlu diisi ya, lewat saja. Tinggal dikasih tanda min seperti ini atau tanda strip ya. Lanjut ke data pendaftaran. Nah, ini nanti pilih Polda, jangan sampai salah. Kalau daftarnya di Kalteng, pilih Polda Kalteng ya. Kalau daftarnya di Polda Kalsel, pilih Polda Kalsel. Polres juga sama. Dia otomatis nih, kalau kita pilih Polda Kalsel, dia muncul Polresnya di daerah Polda Kalsel. Kalau kita pilih Polda Kalteng, nah ini karena saya buatnya di Polda Kalteng, ini karena pendaftaran dari Polres Kapuas. Ini nanti muncul, misalnya kalian pendaftar dari Polres Kapuas, tinggal klik di Polres Kapuas. Kalau ada alamat Instagram atau sosial media lainnya bisa dibuka, terus nanti daftar ya. Setelah nanti daftar, setelah kalian tadi selesai mendaftar tadi, ini akan muncul seperti ini ya. Sebagai calon peserta ada username dan ada juga password. Nah, ini nanti yang kalian pakai untuk mengupload berkas ya. Sampai di sini sudah paham? Silakan mencoba ya, tetap semangat dan selamat pagi menjelang siang.